Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kunirullah. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistem hukum. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama untuk kesatuan tersebut. Dalam hal ini, kesatuan yang dimaksud bisa dibilang sangat kompleks karena berkaitan dengan unsur-unsur yuridis seperti pengertian hukum, asas hukum, dan peraturan hukum. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya, maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem hukum Indonesia. Yang pertama adalah adanya unsur perintah, larangan, dan kebolehan. Yang kedua ada sanksi yang tegas, adanya perintah dan larangan, dan yang terakhir adalah perintah dan larangan harus ditaati. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam sistem hukum Indonesia. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sistem hukum nasional secara umum memiliki 3 pokok unsur. Yang pertama adalah materi hukum. Materi hukum dalam sistem hukum Indonesia yaitu kaidah-kaidah yang ada di peraturan perundang-undangan, baik tertulis atau tidak tertulis, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah struktur kelembagaan hukum. Sistem atau mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia disebut sistem kelembagaan hukum. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum ini menunjuk kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana konsep hukum yang dipikirkan masyarakat namun juga dilakukan oleh masyarakat terkait keberadaan hukum. Selanjutnya adalah klasifikasi hukum atau penggolongan hukum. Menurut sumbernya, hukum dibagi dua, ada hukum material dan hukum formal. Menurut bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum nasional dan hukum internasional. Menurut waktu berlakunya, ada ius constitutum dan ius constituendum. Menurut sifatnya, ada memaksa dan mengatur. Dan terakhir, menurut isinya, ada hukum publik dan hukum privat. Konsep-konsep dasar dalam hukum. Yang pertama adalah subjek hukum.
Subjek hukum ini adalah segala sesuatu yang secara hukum dapat mendukung hak dan kewajiban seseorang. Sebuah subjek hukum dalam studi hukum juga disebut sebagai orang atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, seseorang sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan hukum. Yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum ini adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dan subjek hukum, atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Objek hukum dapat pula disebut sebagai benda. Merujuk pada KUH Perdata, benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Yang ketiga adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah segala sesuatu perbuatan yang secara sengaja dilakukan orang yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Yang keempat adalah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini adalah dari peristiwa hukum atau akibat dari suatu tindakan oleh subjek hukum. Yang kelima adalah hubungan hukum. Hubungan hukum ini diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan nebeneinander atau sama dan hubungan naseinander atau tidak setara. Yang kedua adalah hubungan timbal balik dan hubungan non-timbal balik yang tidak sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.